Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 melalui channel YouTube Sudut Dakwah Islam, channel yang fokus pada kegiatan dakwah, sosial, dan pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas bab 3, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Marilah terlebih dahulu kita awali pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon kepada Allah, tentunya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Allah berikan kita kemudahan dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Dan yang terpenting lagi, mampu memberikan pemahaman kepada kita tentang hari akhir, sehingga menyadarkan diri kita untuk kita mempersiapkan diri menghadapi datangnya hari akhir atau hari kiamat. Tujuan dari pembelajaran bab ini, atau tujuan dari pembelajaran beriman kepada hari akhir, yaitu setelah mempelajari bab ini diharapkan satu siswa meyakini akan terjadinya hari akhir atau hari kiamat. Kedua, diharapkan siswa mampu berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan bersikap adil. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. Dan yang keempat, siswa diharapkan mampu menyajikan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sebagai implementasi dari iman kepada hari akhir. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad SAW yang menceritakan atau berkenaan dengan iman kepada hari akhir. Namun dalam kesempatan ini, ada dua ayat yang Bapak sajikan sebagai dasar dari iman kita kepada hari akhir, yaitu pertama dalam Al-Quran surat Saba ayat 30, dan yang kedua Quran surat An-Nahl ayat 1. Walaupun sangat banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang akan datangnya hari kiamat, namun cukup dua ayat ini yang perlu kita pelajari yang mendasari tentang iman kepada hari akhir. Baik, terlebih dahulu akan Bapak bacakan bunyi ayat dari kedua ayat tersebut, yang tentunya kalian juga di rumah bisa membaca ayat-ayat ini dengan mengacu pada kaidah ilmu tajwid yang sudah kalian pelajari, agar bacaan ayat-ayat kita mendekati kebenaran sesuai dengan kaidah atau ketentuan hukum tajwidnya. Yang pertama, Quran surat Saba ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat, yang tiada dapat kamu minta mundur daripadanya barang sesaat pun, dan tidak pula kamu dapat meminta supaya diajukan. Kedua, Quran surat An-Nahl ayat 1. Ata amrullahi fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Pengertian dan pemahaman kita tentang hari akhir. Hari akhir atau yang
sering kita sebut juga dengan hari kiamat, merupakan rusaknya alam semesta dengan segala isinya, yang ditandai dengan adanya goncangan yang menyebabkan seluruh bumi menjadi hancur, dan bumi mengeluarkan semua isi yang terkandung di dalamnya. Setelah manusia dan makhluk lainnya mati, maka mereka akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatannya selama hidup di dunia. Beriman pada hari akhir adalah bagian dari rukun iman, termasuk rukun iman yang kelima, yang wajib diyakini seorang muslim. Meyakini kehidupan akhirat adalah salah satu ciri orang yang bertakwa. Dan kita harus meyakini akan datangnya hari kiamat, yaitu ketika manusia akan mendapatkan pembalasan dengan seadil-adilnya atas segala amalnya yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia ini. Macam-macam kiamat. Kiamat itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah kiamat sugro, atau disebut juga dengan kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro, atau disebut juga dengan kiamat besar. Bahas satu persatu kedua macam kiamat tersebut. Kita awali yang pertama dengan kiamat sugro, atau kiamat kecil. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro merupakan rusaknya atau matinya sebagian makhluk yang ada di dunia ini. Misalnya, kematian, kecelakaan, adanya gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Kiamat kecil ini terjadi pada setiap makhluk yang waktunya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat yang menjelaskan tentang kiamat kecil, di antaranya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 dan Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Bapak bacakan ayatnya, Quran surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Dan dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Jadi seluruh makhluk yang ada di dunia ini akan binasa, dan yang akan tetap kekal hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kiamat kubro, atau disebut dengan kiamat besar. Apa kiamat kubro itu? Kiamat kubro adalah hancur dan binasanya alam semesta ini, beserta isinya, sebagai awal dimulainya kehidupan alam akhirat. Jadi kiamat kubro ini dikatakan kiamat yang sesungguhnya, di mana seluruh kehidupan akan mati, seluruh alam akan hancur, dan itu merupakan awal dimulainya babak baru, yakni kehidupan manusia di alam akhirat nanti. Demikian pula banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kiamat kubro. Di antaranya ada dua ayat yang Bapak sajikan, yaitu Al-Quran surat Muzammil ayat 18, dan yang kedua Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Bapak bacakan. Pertama Al-Quran surat Al-Mujammil ayat 18. As-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula. Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu. Adalah janjinya, itu pasti terlaksana. Dan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187, Bapak tidak tuliskan dan tidak bacakan ayatnya. Nanti kalian bisa membuka Al-Quran dan membaca ayatnya di rumah masing-masing. Bapak bacakan artinya. Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Kapankah terjadinya? Katakanlah, pada sisi Tuhanku, tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-hara bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu,
melainkan dengan tiba-tiba. Jadi lewat ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Dan yang pasti, kiamat itu akan datang dan datangnya secara tiba-tiba, tanpa ada pemberitahuannya terlebih dahulu, kecuali Allah berikan pemberitahuannya itu berupa tanda-tanda bahwa akan datangnya hari kiamat kubro. Ketika kita bertanya tentang kapan datangnya hari kiamat, di ayat sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang mengetahui tentang kapan datangnya hari kiamat. Bahkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mengetahui tentang kapan waktu datangnya hari kiamat. Akan tetapi Allah memberikan tanda-tandanya. Sehingga ketika sudah terlihat tanda-tanda tersebut, akan menjadi sebuah ukuran bahwa kiamat itu sudah dekat akan datangnya. Dan tanda-tanda itu terbagi menjadi dua, yaitu ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil diantaranya, satu, bila dalam kehidupan akhir zaman nanti akan banyak budak wanita yang melahirkan tuannya. Banyak budak wanita yang melahirkan seorang anak atau seorang bayi, yang bayi itu tumbuh dan berkembang menjadi besar, yang kelak nanti ketika bayi itu besar, dia akan menjadi tuannya dari si wanita yang berstatus sebagai budak itu. Kalau kita tanya, sudahkah terjadi? Tentunya masing-masing kita bisa menganalisa dan bisa mencari tahu apakah tanda-tanda kecil pertama ini sudah terjadi atau belum. Kedua, waktu terasa sangat pendek, sangat cepat. Kita seringkali mendengar keluhan dari seorang ibu, mungkin di rumah kita masing-masing. Ada seorang ibu yang mungkin ketika habis bekerja, memasak, mencuci, meneriska, dan ketika baru duduk beristirahat, tiba-tiba datang suara azan yang menandakan datangnya waktu zuhur. Tanpa disadari, si ibu itu mengeluh. Wah, cepat banget waktu, sudah datang lagi waktu zuhur. Lewat kalimat itu, banyak orang yang merasakan kok waktu cepat sekali. Demikian pula kita merasakan. Sepertinya hari demi hari kok berlalu begitu cepatnya. Minggu berganti Senin, Senin berganti Selasa, Selasa berganti Rabu, dan seterusnya. Begitupun bulan berganti dengan bulan, tahun pun terus berganti dengan tahun, tak terasa usia kita terus bertambah, sadarlah kita, kok cepat sekali waktu berjalan. Maka ketika ini merupakan tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat, di mana waktu terasa sangat pendek, sangat cepat berjalan. Kita pun bisa menganalisanya, apakah sudah terjadi atau belum. Masing-masing kita punya jawabannya. Ketiga, lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Ilmu pengetahuan sudah lagi tidak diminati oleh orang untuk dipelajari. Orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, mereka yang ahli agama, yaitu para ulama-ulama, mereka cendik-cendikia, orang-orang yang pandai dalam bidang ilmu tertentu, ketika mereka telah kembali kepada Allah, ketika mereka telah meninggal dunia, maka itu sebuah tanda bahwa mulai dicabutnya ilmu pengetahuan, mulai dicabutnya ilmu agama. Ketika ilmu pengetahuan itu sudah dicabut, yang dicabutnya dengan wafatnya para ulama, yang dicabutnya dengan wafatnya para cendikia, yang dicabutnya pengetahuan dengan wafatnya para ahli-ahli di bidang pengetahuan tertentu, maka kemudian terjadilah kebodohan di sana-sini, di mana manusia sudah sulit dan semakin jauh dari pengetahuan dan dari ilmu agama. Sudahkah terjadi? Masing-masing kita punya kewajiban untuk menganalisa dan memberikan jawabannya. Dan yang keempat, tanda-tanda kecilnya adalah nanti akan banyak pengemis berlomba-lomba dalam kemegahan. Kita pernah dikejutkan oleh sebuah cerita. Ada seorang pengemis yang membawa kantong plastik atau kantong kresek yang ternyata isinya adalah uang dalam bilangan jumlah yang sangat besar.
Bukan ribuan, bukan ratusan ribu, tapi bahkan jutaan. Banyak kasus terjadi mereka yang menjadi pengemis di kota-kota besar, terlebih lagi di Jakarta, ternyata setelah diinvestigasi, mereka adalah orang-orang yang kaya, yang di kampungnya memiliki rumah-rumah yang bagus. Jadi banyak para pengemis yang terlihat kelihatan susah, yang mendapatkan nafkah dengan meminta-minta dan mengharap belas kasihan orang lain, ternyata mereka adalah orang-orang yang punya, karena dia mendapatkan uang begitu mudahnya dengan cara mengemis. Apakah juga tanda-tanda kecil ini, yaitu pengemis berlomba-lomba dalam kemegahan sudah terjadi? Kita masing-masing punya jawabannya. Di samping tanda-tanda kecil, yang kedua adalah tanda-tanda besar. Maka kalau tanda-tanda besar ini adalah tanda-tanda yang sudah semakin dekatnya. Dan bahkan bilangannya sudah tidak lagi berganti hari, tapi semakin dekat. Dan sudah sangat dekat. Dan ketika itu terjadi, maka sudah nyata dan dekatlah kiamat kubro itu akan terjadi. Apa tanda-tanda besar yang menandakan bahwa kiamat itu akan datang? Satu, bila matahari terbit dari arah barat. Maka ketika kita bangun tidur, ternyata kita dapati matahari terbit bukan lagi di arah timur, tapi terbit di arah barat. Itulah tanda kiamat saat itu akan datang. Kedua, munculnya makhluk yang bernama Dajjal. Ini sosok makhluk yang jahat yang akan datang menjelang datangnya hari kiamat. Ialah yang akan membawa kerusakan. Ia akan membawa fitnah terbesar. Dan tidak ada fitnah terbesar sebesar fitnah yang dikeluarkan oleh Dajjal. Maka dalam doa kita selalu memohon kepada Allah selalu dijauhkan dari fitnah Dajjal. Kemudian yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Banyak penjelasan tentang siapa Ya'juj dan Ma'juj ini. Ada penjelasan Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk akhir zaman. Ada yang menjelaskan adalah kaum yang akan hadir pada akhir zaman menjelang hari kiamat. Dan kaum ini akan muncul setelah kemunculan Dajjal dan Nabi Isa. Dan makhluk atau kaum ini adalah merupakan kaum perusak dan sangat sombong. Mereka lah yang akan membunuh semua makhluk yang ada di bumi ini. Ya, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tanda yang keempat, rusaknya Ka'bah. Dan yang kelima, lenyapnya Al-Quran. Sehingga kalau Al-Quran sudah mulai jauh dari kehidupan kita, jika Al-Quran sudah sulit untuk kita dapati orang-orang yang membacanya. Jika Al-Quran sudah sulit kita mendapatkan kitabnya, maka berhati-hatilah, maka itu menjadi sebuah tanda-tanda akan datangnya kiamat, dan ketika lenyapnya Al-Quran, itulah tanda datangnya kiamat yang sebenarnya atau kiamat kubro. Anak sekalian, datangnya hari kiamat yang pasti akan datang terjadi menimpa makhluk Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Maka bagi kita manusia, ketika nanti akan memasuki hari kiamat, akan ada tahapan-tahapan yang kita tempuh. Tahapan-tahapan kehidupan yang akan kita lalui. Ya, sampai nanti kita akan memasuki dua alternatif kehidupan. Apakah kita di surga ataukah di neraka? Tahapan-tahapan itu adalah, yang pertama, kita akan memasuki sebuah alam yang disebut dengan Yaumul Barzakh, alam kubur. Dan alam kubur atau Yaumul Barzakh ini kita masuki dan kuncinya adalah kematian. Maka ketika kita seorang meninggal dunia, dia akan mulailah memasuki tahapan pertama dari kehidupan menuju kehidupan hari kiamat atau hari akhirat, yaitu masuk ke dalam sebuah tempat yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Kemudian yang kedua, yaitu Yaumus Sa'ah, hari kehancuran. Jadi setelah manusia nanti meninggal, masuk di alam kubur,
Kalau yang meninggal ataupun masuk alam kubur ini, waktunya sebelumnya datangnya hari kiamat, maka dia akan berada di alam kubur sebagai alam penantian. Di alam kubur ini, buat mereka orang-orang yang soleh, buat mereka orang-orang yang ibadah, buat mereka orang-orang yang banyak pahalanya. Dia akan mengenal nikmat kubur. Dan mereka akan merasakan begitu cepat berlalunya nikmat kubur ketika datangnya masa hari kehancuran. Tapi buat mereka orang-orang yang ahli maksiat, buat mereka orang-orang yang kafir, buat mereka orang-orang yang fasik, buat mereka orang-orang yang meninggal dengan membawa dosa, maka di alam barzah, alam penantian ini, mereka sudah akan memasuki babak baru siksa azab kubur. Sesuai dengan amal yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia. Dan buat mereka yang mendapatkan siksa kubur atau azab kubur, waktu begitu lama. Tidak sabar mengharap cepatnya datangnya hari akhir. Jadi yang kedua ini Yaumus Sa'ah, inilah hari kehancuran. Hari di mana alam semesta ini akan dihancurkan. Banyak dijelaskan bahwa datangnya hari kiamat atau hari kehancuran diawali dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Ketika dimulai tiupan sangkakala malaikat Israfil yang pertama, maka akan hancurlah seluruh alam semesta ini. Manusia pun seluruhnya mati. Makhluk-makhluk Allah yang bernyawa semuanya mati. Itulah Yaumus Sa'ah atau hari kehancuran. Datangnya hari kiamat, hari di mana seluruh makhluk Allah meninggal atau mati, dan baru memasuki tahapan yang ketiga, yaitu Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ditandai dengan tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, maka semua manusia yang sudah mati, semua manusia yang berada di alam barzah, maka akan dibangkitkan. Yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya seluruh makhluk Allah. Setelah tahapan ketiga, Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, manusia akan memasuki tahapan yang keempat, yakni Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari dikumpulkannya semua manusia, dari sejak manusia yang pertama diciptakan, yakni Adam alaihi salam, sampai manusia yang akan lahir terakhir menjelang datangnya hari kiamat. Maka setelah dibangkitkan oleh Allah, dia akan dikumpulkan di suatu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Maka inilah yang disebut dengan tahapan Yaumul Mahsyar. Hari dikumpulkannya semua manusia dalam satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Dan tahapan yang kelima adalah Yaumul Hisab. Hari perhitungan. Di Yaumul Hisab inilah semua manusia masing-masing akan diperhitungkan. Sebanyak apa amal kebaikannya yang telah dia lakukan selama hidupnya di alam dunia, dan sebanyak apa amal keburukan atau kemaksiatannya yang dilakukannya di alam dunia. Tidak ada satupun perbuatan yang akan lolos dari perhitungan yang maha penghitung, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baru setelah Yaumul Hisab, setelah amal manusia dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu persatu, maka kemudian manusia memasuki tahapan yang keenam, yakni Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Untuk ditimbang, apakah orang tersebut lebih besar timbangan amal kebaikannya atau sebaliknya. Ketika sudah memasuki Yaumul Mizan, setelah ditimbang amal kebaikan dan keburukannya, barulah kita memasuki tahapan terakhir, yakni tahapan yang ketujuh, kita akan diarahkan apakah masuk ke surga atau masuk ke neraka. Buat mereka orang-orang yang kafir, maka akan langsung dimasukkan ke dalam neraka, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Buat orang-orang mukmin yang tekun ibadahnya kepada Allah, yang membawa iman terbaiknya kepada Allah, dia akan langsung dimasukkan ke dalam surganya untuk selama-lamanya. Tapi di tengah-tengahnya ada orang-orang fasik, orang-orang muslim, mereka beriman kepada Allah, tapi dalam kehidupannya mereka banyak maksiat kepada Allah, dan dia belum sempat bertobat kepada Allah, maka orang tersebut akan terlebih dahulu masuk ke dalam azab siksa api neraka, dan setelah itu baru akan masuk ke dalam surga. Karena kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku pasti akan masuk surga. Akan tetapi, banyak umat Islam yang mungkin masih membawa dosa dan kesalahan ketika kembali kepada Allah,
mereka akan terlebih dahulu dibersihkan, dicuci melalui azab siksa api neraka. Dan setelah itu baru akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perilaku yang mencerminkan iman kita kepada hari akhir? Seseorang yang beriman kepada hari akhir, seseorang yang yakin akan datangnya hari akhir, itu akan mempengaruhi perilakunya. Yaitu diantaranya, satu, dia akan berusaha menjadi lebih baik. Karena dia sadar bahwa kebaikannya itu akan dibalas oleh Allah dengan kenikmatan surga. Kedua, dia tidak memiliki iri terhadap nikmat orang yang orang lain dapatkan. Ya, dia bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Tidak iri kepada orang lain. Ketiga, dia akan bersikap rendah hati. Keempat, dia tidak berlebihan mencari harta. Secukupnya. Karena harta bukanlah tujuan dalam hidupnya, tapi tujuannya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, dia selalu optimis dan lapang dada dalam hidupnya. 6, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7, dia selalu disiplin terhadap waktu dan lainnya. 8, dia memiliki belas kasih sayang kepada makhluk Allah yang lain. Dan yang ke-9, dia selalu berakhlakul karimah. Dan banyak lagi perilaku-perilaku yang mencerminkan iman seseorang kepada hari akhir. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir, yang pertama akan menjadi rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mendorong manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendorong untuk senang beramal soleh. Keempat, mendorong manusia untuk lebih berhati-hati dalam hidupnya. 5, menyadari bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, sehingga dia berhati-hati dan memperbanyak amal untuk menuju kampung akhirat. 6, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Dan 7, akan melahirkan pribadi-pribadi yang optimis. Itulah beberapa hikmah dengan kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikianlah penjelasan terkait dengan bab iman kepada hari akhir. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan dalam memahami bahasan pada bab ini, sehingga melahirkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang yakin dengan akan datangnya hari akhir. Dan dengan yakinnya kita akan datangnya hari akhir, maka akan tercermin dalam sikap dan kepribadian kita, yang selalu berusaha berhati-hati dalam bersikap dan hidup. Dia berusaha untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah. Dia berusaha untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi hari akhir. Dan dia berusaha untuk menjauhkan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan dosa. Kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.